Raja-raja di Jawa memang terkenal dengan kesaktiannya. Kesaktian raja-raja Jawa ini tidak hanya ada semenjak era kerajaan Mataram Islam, namun sejak era kerajaan Hindu-Buddha pun kesaktian para rajanya sudah mulai dikenal. Beberapa bulan yang lalu, sempat heboh munculnya berita ritual mengerikan yang dilakukan oleh Prabu Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singosari, yang kepergok sedang melakukan ritual seks dengan sejumlah gadis muda. Tidak hanya ritual persetubuhan, tapi juga ada ritual minum minuman keras, yang mana keduanya ini bertujuan supaya Prabu Kertanegara bisa mencapai pencerahan, yakni keterlepasan terhadap semua ikatan duniawi, sehingga bisa mengalami penyatuan mistik dengan sang ilahi atau moksa. Bagaimana pencerahan bisa didapatkan melalui ritual yang tampak menyimpang tersebut? Dalam spiritual kuno Nusantara, ini tidak aneh, karena dulu ajaran Buddha Tantrisme atau Vajrayana memang kerap dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kerajaan Jawa untuk mendapatkan kesaktian atau memperoleh pencerahan. Ritual Buddha Tantrayana atau Vajrayana tidak hanya dilakukan oleh para raja-raja Jawa, tapi sebenarnya ritual ini juga dilakukan di Kekaisaran Tibet. Dan inilah yang membuat Kekaisaran Tibet dulunya itu begitu besar, sebelum akhirnya runtuh di abad ke-9 Masehi. Walaupun hanya bertahan selama 2 abad, namun Kekaisaran Tibet juga dikenal dengan kesaktian, praktek syamanisme, dan ritual-ritual mistiknya yang kuat, hasil dari praktek Buddhisme Tantrisme atau Vajrayana yang kental. Hingga kini, masih banyak orang yang pergi ke Tibet sekedar untuk mendalami spiritual Buddhisme. Padahal Buddhisme yang dipraktekkan di sana sebenarnya adalah Buddhisme yang sama dengan yang dipraktekkan oleh bangsawan-bangsawan di kerajaan di era kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Bagaimana selengkapnya dan apa sajakah bentuk kesaktian yang didapat dari praktek Buddha Vajrayana atau Tantrisme ini? Tibet, sebuah area yang berlokasi di daratan pegunungan Himalaya Cina, memang memiliki daya tarik tersendiri. Setidaknya selama tahun 2019 sebelum Covid melanda, area kecil di Cina ini bisa menerima 40 juta kunjungan wisatawan dalam setahun. Jumlah ini meningkat 19% dari tahun sebelumnya. Seandainya tidak ada Covid, maka jumlah wisatawan ini bisa saja melonjak di tahun 2020 dan seterusnya. Tidak hanya menawarkan pemandangan pegunungan Himalaya yang indah, daerah Tibet juga terkenal dengan spiritualitas Buddhismenya yang cukup banyak menarik minat manusia di seantero dunia. Beragam retreat dan guru spiritual tersedia di Tibet dengan beragam metode pembelajaran Buddhisme yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Walaupun pelancong datang ke Tibet untuk keperluan spiritual, tetap saja mereka disebut sebagai wisatawan. Di Tibet, wisatawan bisa memilih untuk menikmati Tibetan Healing yang terkenal dengan metode sound healing mereka yang menggunakan singing bowl yang fenomenal. Bisa juga dengan mengikuti retreat-retreat meditasi Buddha tertentu yang tujuannya untuk penyembuhan jiwa, pencarian ketenangan, penyucian diri, atau pencarian kebahagiaan. Contohnya seperti yang satu ini. Para spiritualis yang memperdalam Buddhisme pasti mengenal sosok Yonggi Mingyu Rinpoche, salah satu master di Tibetan yang juga terkenal dengan retreat meditasinya. Tak hanya untuk keperluan healing semata, tapi Tibet juga menawarkan pendidikan spiritual lain yang sifatnya mistik. Budaya syamanisme juga kental ada di Tibet dan ini terkenal kesaktiannya semenjak Tibet masih menjadi kekaisaran dulu. Budaya syamanisme ini tidak asing bisa ditemui di Tibet, karena pada dasarnya agama Buddha di Tibet adalah agama Buddha dengan aliran Vajrayana atau Tantrisme yang memang sangat kental dengan praktek mistik dan ritual sihir untuk beragam kepentingan, mulai dari kepentingan kedikdayaan pribadi hingga untuk mencapai pencerahan seperti layaknya ajaran Buddha pada umumnya.
Inilah yang membuat agama Buddha di Tibet berbeda dengan aliran-aliran Buddha di negara lain seperti di Thailand, Korea, Jepang, ataupun di agama Buddha yang kini berkembang di Indonesia, di mana aliran-aliran Buddha pada umumnya mengambil jalan Theravada ataupun Mahayana. Sedangkan di Tibet lebih memilih ke aliran Vajrayana atau Tantrisme yang kini menjadi agama mayoritas di wilayah mereka. Praktek Buddha Vajrayana atau Tantrisme inilah yang membuat syamanisme atau perdukunan di Tibet begitu terkenal kuat dan kerap ditakuti oleh orang-orang dari negeri lain. Sedangkan di aliran Theravada dan Mahayana, praktek syamanisme atau perdukunan seperti ini justru dianggap menyimpang dan jauh dari ajaran Buddha Siddhartha Gautama itu sendiri. Lalu, mengapa ajaran Buddha Vajrayana atau Tantrisme ini begitu kental dipeluk oleh mayoritas penduduk Tibet? Mengapa pula raja-raja di Jawa dulu memilih untuk mengambil aliran Buddha semacam ini, walau kental dengan praktek mistik dan ilmu sihirnya? Sebenarnya, agama Buddha memiliki 3 aliran besar yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Yang pertama, Theravada. Ini adalah aliran Buddha tertua dan dianggap merupakan aliran yang banyak dianut oleh pengikut-pengikut Buddha di saat Siddhartha Gautama itu masih hidup. Di aliran Theravada ini, ajarannya lebih menekankan kepada pencarian individu yang nantinya bermuara kepada pembebasan manusia menuju ke alam nirwana. Dalam aliran Theravada, pencapaian spiritual tertinggi diwakili oleh Arhat, yakni seorang guru spiritual yang telah mencapai pencerahan melalui usahanya sendiri. Aliran Theravada ini banyak dianut oleh penganut Buddha di Indonesia, di zaman sekarang, di Thailand, Cina, Korea, dan di Jepang. Yang kedua, aliran Mahayana. Aliran Mahayana ini juga dianut oleh sebagian penduduk Tibet. Dan ini juga merupakan aliran Buddhisme awal yang muncul setelah Theravada. Bila Theravada ini berfokus untuk menjadi seorang arhat, maka di Mahayana ini sedikit berbeda. Aliran Mahayana ini berfokus kepada menjadi seorang bodhisattva atau pahlawan spiritual, di mana bodhisattva ini adalah makhluk entah itu dewa, entah itu manusia yang sudah tercerahkan dan mereka masih ada di dunia ini untuk membantu orang lain menjadi tercerahkan juga. Yang ketiga, aliran Vajrayana atau Tantrisme. Aliran ketiga ini adalah aliran yang lebih erat dengan Buddhisme Tibet. Saking eratnya, bahkan sampai disebut sebagai agama Tibet. Dan aliran ketiga ini adalah aliran Buddhisme yang paling mistik dan esoteris. Hanya sedikit sekali wilayah penyebaran Buddhisme di dunia yang mengikuti aliran ini. Sepanjang sejarah, aliran ini hanya dipraktekkan di India, di Tibet, dan di Jawa semasa kerajaan Hindu-Buddha masih ada. Aliran Vajrayana atau Tantrisme ini disebut sebagai aliran yang paling mistis dan paling esoteris, karena prakteknya banyak sekali melibatkan ritual-ritual mistik, mulai dari ritual seks, minum-minuman keras, tarian mistik, pengamalan mantra-mantra gaib, serta pengadaan ritual mistik dan sihir tertentu. Karena begitu mistis, aliran Vajrayana atau Tantrisme ini kerap dianggap sebagai aliran sesat atau menyimpang, karena dianggap hanya melakukan pemujaan kepada setan atau sihir belaka. Namun sebenarnya, apakah yang terjadi pada aliran Vajrayana ini? Aliran Vajrayana ini sebenarnya memiliki cita-cita yang sama dengan aliran Buddhisme lainnya, yakni untuk mencapai pencerahan. Hanya saja, ketika aliran Theravada dan Mahayana memilih jalan kanan yang identik dengan jalan meditasi, permenungan, relaksasi diri, atau jalan spiritual lain yang lebih aman, maka di aliran Vajrayana atau Tantrisme ini yang dipilih adalah jalan kiri, di mana jalan kiri ini melibatkan ritual-ritual tertentu untuk membinasakan sifat-sifat nafsu dan kemelekatan duniawi manusia dengan cara memuaskan laku nafsu tersebut. Sehingga ketika nafsu dan ego diri manusia sudah terpuaskan hingga jenuh, manusia bisa mengalami keterlepasan dan mendapatkan pencerahan.
Di aliran Vajrayana atau Tantrisme ini, ritual untuk mendapatkan pelepasan dan penyatuan mistik atau pencerahan tidak harus melalui jalan yang panjang dan lama seperti di aliran Theravada atau Mahayana. Jalan menuju ke pelepasan dan penyatuan mistik ini bisa dipercepat dengan ritual-ritual gaib tertentu. Ini juga termasuk dengan ritual sihir, tarian mistik, pelafalan mantra mistik, atau bahkan ritual inisiasi yang membawa yogi kepada bentuk kesadaran yang lain atau transenden. Manusia yang sudah tercerahkan, maka energi-energi supernatural dalam diri mereka juga akan ikut bangkit secara otomatis. Aliran Vajrayana atau Tantrisme ini adalah jalan cepat untuk menuju proses pencerahan itu tadi. Dan jalan cepat ini tentu saja melibatkan praktek-praktek mistik dan sihir. Dan dari sinilah aliran ini juga kerap digunakan untuk mencetak banyak syaman atau dukun. Karena itulah Tibet juga terkenal dengan syaman atau dukunnya yang sakti-sakti. Aliran Vajrayana atau Tantrisme ini juga melibatkan praktek yoga mistik untuk bisa mencapai pencerahan. Tapi, yoga di sini adalah yoga yang benar-benar spiritual, bukan sekedar latihan fisik atau olahraga seperti yang kini banyak berkembang di barat dan di kota-kota besar. Yoga yang dilakukan ini meliputi pengolahan jiwa, raga, dan pikiran. Bisa dibilang, aliran Vajrayana atau Tantrisme ini adalah aliran spiritual yang vulgar. Saking vulgarnya, sampai-sampai simbol Tantrisme sendiri adalah berupa gambar yapyum atau pelukan wanita dan pria yang menggambarkan kenikmatan pencerahan itu sama seperti kenikmatan hubungan persetubuhan pria dan wanita. Ini pula yang menyebabkan kenapa pelaku Tantrisme juga banyak yang memilih ritual seks yang vulgar untuk mencapai pencerahan. Dan ini pula lah yang menyebabkan mengapa dukun atau syaman yang cabul itu bisa terlahir dan berkembang sangat banyak di dunia ini. Jika ditanya, jawaban mereka adalah untuk mendapatkan pencerahan atau penyatuan mistik dengan ilahi. Karena sangat vulgar, mistik, dan esoteris, aliran Vajrayana ini kerap dianggap sebagai aliran Buddhisme yang menyimpang dari ajaran Siddhartha Gautama itu sendiri. Aliran Vajrayana atau Tantrisme ini sebenarnya berasal dari teks-teks Tantra dari India kuno yang dalam prakteknya banyak terkait dengan Shaivisme atau pemujaan Dewa Siwa yang menjadi dewa utama para yogi atau pelaku yoga spiritual. Disinilah menariknya, walaupun Buddhisme adalah agama yang berbeda dengan Hindu, namun di aliran Buddhisme Vajrayana atau Tantrisme ini, Dewa Siwa yang notabene adalah salah satu dewa utama agama Hindu, justru disembah dan dikultuskan. Ini tidak mengherankan sih, karena Dewa Siwa adalah dewa pelebur, di mana dalam spiritual Buddha Vajrayana atau Mahayana, penganutnya memang bertujuan untuk mengalami keterlepasan dan peleburan dengan alam semesta, sehingga terjadilah penyatuan mistik atau pencerahan dengan sang ilahi. Walaupun agama Buddha sendiri tidak begitu mengenali adanya dewa-dewi, namun di Tibet, ajaran Buddhisme Tantraisme atau Vajrayana ini bercampur dengan dewa-dewi lokal yang pada akhirnya semakin memperkaya khasanah keagamaan Buddhisme Vajrayana itu sendiri. Di Nusantara, aliran Buddhisme Vajrayana atau Tantraisme ini juga melebur dengan dewa dan dewi lokal, sehingga kepercayaan terhadap dewa-dewi yang sudah ada semenjak zaman kuno tetap dilestarikan dalam agama Siwa Buddha. Malah justru memperkaya khasanah agama Siwa Buddha di Nusantara itu sendiri. Dan inilah yang membuat agama Hindu Buddha di Nusantara itu berbeda dengan yang ada di India maupun yang ada di Tibet. Di Nusantara, para raja dan bangsawan di era kerajaan Hindu-Buddha sendiri juga banyak sekali yang menganut agama Siwa Buddha. Agama Siwa Buddha ini sebenarnya adalah perpaduan penyembahan Dewa Siwa yang dicampurkan dengan aliran Buddhisme Mahayana atau Vajrayana atau Tantrisme. Mereka yang menganut Tantraisme sudah pasti melakukan laku spiritual kiri untuk mencapai keterlepasan dan pencerahan, mulai dari ritual mistik, ritual makan makanan tertentu, gerakan fisik tertentu, tindakan seksual, bahkan tindakan tidak bermoral sekalipun. Semuanya ini demi menyudahi sifat raksasa atau ego dan nafsu manusia, sehingga manusia bisa mengalami pencerahan dengan cara yang cepat.
Terkadang, para yogi dalam Vajrayana atau tantrisme ini juga dipindahkan ke kondisi kesadaran yang lain, yakni dengan cara melakukan ritual inisiasi tertentu supaya bisa mendapatkan kebahagiaan tertinggi atau kebahagiaan murni. Dari sinilah kemampuan supermanusia itu bisa dilampaui dan kesaktian ala bangsawan-bangsawan Jawa pun bisa didapatkan. Melihat kesaktian para yogi penganut aliran Buddhisme Vajrayana di atas, jalan spiritual ini tak hanya digunakan untuk pencarian kesaktian semata. Jika Prabu Kertanegara melakukan sederet ritual tantra mengerikan supaya bisa mendapatkan pencerahan dan mengalahkan pasukan-pasukan kekaisaran Mongol, maka sebenarnya manfaat dari spiritualitas tantra tidak hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan peperangan belaka. Negeri India selain menjadi tempat lahirnya spiritualitas Jiwa Buddha, juga menjadi tempat lahirnya teknik pengobatan kuno Ayurveda yang banyak dipraktekkan oleh para yogi dan orang-orang tercerahkan lainnya untuk membantu menyembuhkan sakit. Sejak ribuan tahun yang silam, para orang suci di India sudah mengetahui bahwa dengan teknik penyeimbangan pikiran atau mind, jiwa atau soul, dan tubuh atau body, maka keluhan-keluhan sakit yang terjadi pada manusia itu bisa diatasi. Sangat lazim bila di India, bahkan di daerah-daerah lain di sekitarnya yang masih kental dengan spiritualitas Hindu-Buddha, pengobatan Ayurveda itu masih tetap diaplikasikan hingga kini. Meditasi, diet, latihan yoga, konsumsi herbal, dan perbaikan pola hidup telah menjadi metode dalam pengobatan Ayurveda. Dan sejak ribuan tahun yang silam, teknik pengobatan Ayurveda juga telah menjadi kawah candra di muka bagi para orang suci untuk menerapkan kemampuan penyembuhan mereka. Selain menggunakan teknik-teknik meditasi, yoga, dan perbaikan pola makan, konsumsi herbal juga berperan penting dalam pengobatan Ayurveda. Salah satu herbal yang menjadi konsumsi dalam pengobatan Ayurveda adalah silajit, yang kebetulan juga banyak terdapat di pegunungan Himalaya itu sendiri. Silajit ini sebenarnya adalah resin langka yang bisa kalian temukan di pegunungan-pegunungan bersalju di dataran Asia, seperti di pegunungan Himalaya atau di pegunungan Altai di daerah Rusia. Silajit ini ternyata telah melalui proses penciptaan yang sangat panjang. Prosesnya berawal dari kemunculan hewan purba Amon sejak 200-400 juta tahun yang lalu. Amon adalah hewan yang sangat umum ada di laut sebelum akhirnya punah di akhir zaman kapur. Ketika Amon punah, fosil-fosil Amon yang menumpuk di dasar laut selama jutaan tahun akhirnya membentuk lapisan Amon di dalam tanah. Karena bumi terus-menerus mengalami pergerakan lempeng bumi selama puluhan juta tahun, ternyata lapisan Amon ini terdesak naik ke permukaan pegunungan dan lambat laun berubah menjadi tanah humus kental atau resin, yang kini disebut sebagai silajit. Humus ini berbeda dengan tanah humus biasa yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan mati. Humus yang menjadi cikal bakal silajit ini berbeda. Ia berasal dari fosil Amon yang terus terdesak oleh lempeng tektonik bumi. Dan ketika sampai di permukaan pegunungan, lapisan humus ini terlapisi oleh serpihan-serpihan benda luar angkasa yang jatuh di pegunungan. Serpihan-serpihan benda luar angkasa seperti asteroid atau meteorit ini kemudian melapisi humus Amon dan melindunginya dari kontak dengan mikroba. Serpihan ini juga lah yang akhirnya membentuk senyawa bioaktif pada silajit. Silajit ini memang memiliki efek peremajaan sel dan sifat antioksidan yang signifikan. Jika manusia rutin mengkonsumsi silajit, maka zat ajaib ini bisa membantu manusia dalam menata fungsi mental dan fungsi kognitifnya, membantu menyeimbangkan sistem kekebalan tubuh, mendukung fungsi seksual bagi pria dan wanita, mendukung metabolisme tubuh terutama untuk kontrol kadar lemak dan gula, membantu menormalkan berat badan, menjaga kekuatan tulang dan persendian, membantu menyeimbangkan siklus menstruasi bagi wanita, menyehatkan sistem kandung kemih pria, dan membantu menjaga kesehatan kelenjar prostat. Di bidang kedokteran, silajit pertama kali dijelaskan oleh dokter dan filsuf terkemuka yang bernama Abu Ali bin Sina dalam bukunya The Canon of Medical Science. Ia menyebut silajit sebagai obat penyembuh. Ia juga mencatat bahwa para penyembuh tradisional telah banyak menggunakan silajit sebagai pengobatan untuk patah tulang, dislokasi, flu, asma, gangguan pendengaran, gigitan ular berbisa, sakit mah, dan penyakit liver.
Menurutnya, Shilajit juga memberikan kekuatan untuk jantung, meremajakan kulit, dan menghilangkan penebalan darah yang berlebihan. Shilajit ini ternyata juga memiliki proses penciptaan yang cukup unik. Sebuah penelitian pernah dilakukan oleh Dr. Shibna Ghoshal, seorang profesor dan kepala Departemen Farmasi di Institut Teknologi Universitas Hindu Baranas. Ia bahkan menerbitkan buku khusus terkait penelitian Shilajit ini. Dari penelitian yang dilakukan, juga ditemukan bahwa kandungan senyawa bioaktif yang ditemukan pada serpihan yang melapisi humus Ammon ternyata sama dengan kandungan zat yang terdapat pada komet dan meteorit lainnya. Akibat dari penciptaan yang unik ini, Shilajit seringkali disebut merepresentasikan hubungan yang baik antara mikrokosmos atau zat yang ada di bumi dengan makrokosmos atau zat yang ada di jagat raya atau di luar angkasa. Selain bermanfaat untuk metabolisme tubuh, Shilajit ini juga bermanfaat sekali untuk peremajaan sel, terutama sel kulit. Bagi kalian yang ingin langsung merasakan manfaat Shilajit untuk kulit kalian, kini Mountain Drop Shilajit juga memiliki varian baru yang langsung bisa dipakai untuk peremajaan dan kesehatan kulit, yakni Mountain Drop Soap with Shilajit yang bisa digunakan untuk membersihkan kulit badan dan kulit wajah. Ini adalah sabun dengan kandungan Shilajit yang dibuat melalui cold process secara handmade. Jadi, sabun ini dibuat satu persatu dengan tangan manusia langsung. Sabun ini juga kaya akan kandungan castor, pumpkin oil, dan bahan natural lainnya. Dan zat-zat ini adalah zat yang jarang sekali terdapat di dalam sabun-sabun mainstream di luar sana. Sabun ini memiliki banyak sekali manfaat, seperti menutrisi kulit agar tetap halus, tetap lembab dan terlihat awet muda, membersihkan pori-pori kulit, membantu mengatur tingkat hormon pada tubuh, mengatasi tingkat stres pada pikiran. Karena sabun ini juga punya kandungan aromaterapi yang unik. Sabun ini juga cocok loh untuk kulit sensitif dan penderita eksema atau alergi kulit. Jadi, yang bermasalah dengan kulit sensitif, sekarang kalian gak perlu bingung mencari sabun lagi yang aman. Karena sabun Shilajit ini aman untuk kalian. Sabun Shilajit ini juga mencegah kulit menjadi kering dan pecah-pecah. Juga bisa dipakai sebagai antiseptik kulit, seperti pembersih luka pada lapisan kulit luar dan pencegahan infeksi bakteri melalui kulit, dan mencegah timbulnya blackheads atau komedo pada pori-pori wajah. Dan uniknya, walaupun ini cuma satu sabun, tapi ini bisa dipakai untuk membersihkan badan ataupun wajah. Biasanya kan sabun wajah dengan sabun tubuh itu dibedakan, karena kelembapan dan kelembutan kulit tubuh berbeda dengan kulit wajah. Tapi di sabun Shilajit ini berbeda, dia aman sekali untuk dipakai di wajah. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan produk ini, kalian bisa mendapatkannya dengan langsung belanja online melalui WhatsApp, website resmi, ataupun link Tokopedia yang ada di bawah. Kebetulan di tanggal 1-4 September 2022 ini ada promo khusus. Setiap pembelian Mountain Drop Shilajit semua ukuran, kalian bisa mendapatkan free Mountain Drop Soap with Shilajit ini. Kalau aku sih nggak kepingin ketinggalan promo ini ya. Jadi mumpung lagi ada pembelian gratis sabun ini, buruan amankan stok kalian deh. Cek deskripsi video untuk link pembelian produknya.